لو كان بيننا الحبيب لدنا القرار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih semangat untuk menuntut ilmu meskipun kita tidak bisa bertatap muka atau berjumpa di sekolah yang sangat kita cintai ini. Dan bapak harap juga anak-anak bapak yang di rumah untuk senantiasa menjaga kesehatannya dan beraktivitas sebatasnya, seadanya, dan jauhi kerumunan orang banyak, karena wabah atau musibah yang menimpa kita ini belum bisa kita kategorikan sudah selesai, karena masih meresahkan kehidupan kita ini. Jadi bapak harap anak-anak bapak yang di rumah mohon tetap di rumah saja dahulu. Tengok pelajaran yang bisa kita ambil atau pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru kita sekolah, selesaikan, karena itu merupakan tanggung jawab kita dan itu juga yang akan membawa kita menjadi orang-orang yang sukses nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak bapak yang soleh dan soleha, pada tahun ajaran ini bapak mengajarkan yaitu pelajaran kisah. Yang belum kenal dengan bapak, nama bapak Sultan Imanan, biasa dipanggil dengan Pak Tony. Baik anak-anak bapak yang soleh dan soleha, pada pembahasan kita yang pertama di pelajaran kisah ini yaitu tentang kehidupan Utsman bin Affan, yaitu salah seorang khalifah Ar-Rasyidin yang menjabat setelah wafatnya Umar bin Khattab. Yang mana riwayat hidup Utsman bin Affan ini, ia dilahirkan di kota Mekah. Lahir pada tahun 576 Masehi yang bertepatan dengan tahun ke-6 tahun Gajah. Ayahnya bernama Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abdussam bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Urwah binti Al-Baida bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Adapun silsilah keturunan Utsman bin Affan ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu pada Abdul Manaf bin Qusay. Sejak kecil Utsman bin Affan dikenal sebagai anak yang pemalu, penurut, dan sangat toleran sesama. Selain itu juga Utsman bin Affan ini dikenal sebagai anak yang cerdas. Kemudian setelah masuk usia remaja, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidayah kepada Utsman bin Affan. Ia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah melalui mimpi. Jadi pada malam itu Utsman bin Affan bermimpi bahwa telah ada seseorang Rasul akhir zaman yang diturunkan di kota Mekah yang bernama Ahmad. Jadi keesokan harinya Utsman penasaran dengan mimpinya tersebut. Lalu beliau mendatangi sahabat terbaiknya, sahabat yang sangat ia percayai, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Utsman bin Affan menceritakanlah apa yang dialami di dalam mimpinya. Namun hal itu disambut baik oleh Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya Abu Bakar membenarkan apa yang terjadi dalam mimpi Utsman tersebut, bahwa benar-benar telah datang seorang Rasul yang membawa agama Islam
di kota Mekah yang bernama Ahmad, atau kita kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak bapak yang soleh-soleha, itulah tadi riwayat hidup dari Utsman bin Affan. Kemudian kita masuk ke pembahasan kepribadian dan akhlak Utsman bin Affan tersebut. Adapun kepribadian dari Khalifah Ar-Rasyidin Utsman bin Affan ini yaitu salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kepribadian yang sangat mulia. Ia mempunyai sifat jujur dan rendah hati, juga pemalu, sabar, kemudian pemimpin yang cakap. Jadi pada masanya Utsman bin Affan ini dikenal sebagai pemimpin yang hebat karena banyak dari apa yang dilakukannya menguntungkan masyarakatnya. Makanya Umar dikatakanlah sebagai pemimpin yang hebat atau pemimpin yang cakap. Kemudian Utsman ini juga mempunyai sifat kasih sayang dan peduli terhadap kaum du'afa. Baik anak-anak bapak yang soleh dan soleha, jadi itulah tadi riwayat dan kepribadian akhlak Utsman bin Affan. Bisa kita ulang apa saja tadi akhlak dari Utsman bin Affan tersebut. Yang pertama jujur dan rendah hati, kemudian pemalu, sabar, dan sebagai pemimpin yang hebat, yang cakap, dan kasih sayang, peduli terhadap kaum du'afa atau kaum yang lemah, kaum yang miskin, yang betul-betul memerlukan sosok pemimpin yang mengayominya. Kemudian kita masuk ke sifat yang sangat luar biasa dari Khalifah Utsman bin Affan ini, yaitu seorang yang dermawan. Jadi sebelum Utsman memeluk agama Islam, beliau sudah dikenal juga sebagai orang yang sangat baik, suka menolong. Dan Utsman ini juga dikenal tidak mau ikut dengan kegiatan-kegiatan pemuda pada saat itu. Yang mana pada saat itu sebelum Islam datang, pemuda-pemuda Mekah melakukan mabuk-mabukan, minum khamar, berjudi, dan yang disembahnya juga berhala. Tapi Utsman bin Affan ini terhindar dari perbuatan tersebut karena beliau lebih menyibukkan dirinya membantu kedua orang tuanya, yaitu berdagang. Dan salah satu sifat kedermawanan Utsman bin Affan ini terlihat pada saat perang Tabuk. Jadi Utsman bin Affan tidak saja ikut dalam perjuangan tersebut, tetapi dia juga mendermakan sebagian hartanya untuk keperluan perang tersebut, yaitu dia mendermakan hartanya 950 ekor onta, juga 100 ekor kuda perang, dan uang sebanyak 10 dirham. Itulah salah satu sifat kedermawanan Utsman bin Affan pada masa itu. Dan banyak lagi cara-cara Utsman untuk mendermakan hartanya. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا
anak-anak bapak yang soleh dan soleha, alhamdulillah pelajaran hari ini kita telah tuntas untuk melaksanakannya. Jadi bapak harap apa yang sudah kita pelajari anak-anak bapak ulang-ulang di rumah supaya kita lebih memahaminya lagi dan bisa untuk menjadikan bekal kehidupan kita untuk menjadi anak-anak yang sukses di masa depannya dan meraih apa yang kalian cita-citakan. Mungkin demikianlah yang dapat bapak sampaikan. Bapak harap terus semangat belajar walaupun kita dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan bagi diri kita, ancaman kesehatan mengintai kita setiap harinya oleh wabah virus corona ini. Jadi anak-anak bapak yang soleh dan soleha, tetap jaga kesehatan kita dan semangat terus untuk menuntut ilmu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا